Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gusti Putuwindra Permana. Saya perwakilan dari kelompok 2. Saya ingin membuka presentasi ini. Jadi kami kelompok 2, kami mengambil studi kasus yaitu sebuah galeri atau art space yang bernama Exchange Gallery yang terletak di Sanur. Mohon perhatiannya dan selamat menyaksikan presentasi dari kami. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Yoyan Alit Permana, NIM akhir 021 dari kelompok 2. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu art space dan asal-usul dari art space yang telah kami survei, yaitu Art Exchange Gallery. Yang pertama, apa itu art space? Art space merupakan suatu wadah bagi seniman dalam menuangkan karya seni ke masyarakat dan melestarikan karya serta sebagai sarana pendidikan publik. Bagian dalam dari art space adalah komponen penting yang dapat mempengaruhi suasana galeri. Selain itu, terdapat komponen interior yang juga sangat berpengaruh seperti sirkulasi, tata letak, pencahayaan, dan sistem tampilan yang dapat mempengaruhi alur cerita suatu karya dan aktivitas di dalamnya yang dinamis sehingga dapat menentukan kenyamanan pengunjung. Yang kedua itu, saya akan menjelaskan asal-usul art space yang telah kami survei, yaitu Art Exchange Gallery. Art Exchange Gallery pertama kali dirintis pada 2009 di Surabaya, Jawa Timur. Pendiri Art Exchange Gallery, yaitu Benny Oentoro, menuturkan setelah lebih dari 10 tahun mendirikan galeri di Surabaya, Singapura, dan Jakarta, Art Exchange Gallery akhirnya memutuskan untuk membuka galeri baru di Pulau Dewata. Pada 2011, Art Exchange Gallery mendirikan galeri di Singapura dengan tujuan memberikan exposure yang lebih besar kepada para senimannya di pasar yang baru. Pada 2018, Art Exchange Gallery akhirnya juga mendirikan galeri di Jakarta dengan tujuan memperkenalkan seniman Indonesia secara lokal dan internasional. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini ya, saya akan menjelaskan elemen ruang yang berada pada Art Exchange Gallery. Yang pertama ada lantai, yang kedua ada dinding, yang ketiga ada plafon, dan yang keempat ada kolom. Elemen ruang di Art Exchange Gallery. Yang pertama ada lantai. Lantai yang digunakan pada Art Exchange Gallery adalah parket kayu, di mana parket kayu yang diterapkan pada lantai memiliki tujuan untuk meningkatkan estetika dan memberi kesan antik pada ruangan galeri ini. Dapat dilihat pada gambar bahwa lantai dari ruangan galeri ini menggunakan parket kayu berwarna coklat. Yang kedua ada dinding. Untuk dinding pada ruangan ini memiliki warna monokrom, yaitu abu-abu dan coklat muda, serta ada sentuhan sedikit warna putih pada bagian lift plafon. Pada dinding inilah setiap karya seni lukisan dipajang. Untuk menunjukkan tampilan estetikanya, digunakan pencahayaan dengan lampu spotlight berwarna warm dan menjadikan suasana ruang menjadi tenang dan hangat, serta lampu spotlight berwarna putih untuk memberi aksen atau ketegasan pada beberapa lukisan. Dapat dilihat, misalnya terletak pada dinding, dipasang pada dinding, dan ada lampu spotlight yang menyorot kepada lukisan-lukisan tersebut. Yang ketiga, plafon. Pada ruangan ini menggunakan plafon jenis gypsum. Gypsum digunakan karena pemasangan yang mudah, harga yang murah, dan juga memiliki hasil yang lebih rapi ketika dipasang. Untuk plafon diberi warna coklat muda dan juga pada plafon ini dipasang lampu spotlight untuk menyorot ke bagian lukisan yang berada pada dinding. Dapat dilihat pada gambar plafonnya, sangat rapi untuk pemasangannya. Yang keempat ada kolom. Pada bagian tengah ruangan ini berdiri dua buah kolom struktur yang dimanfaatkan sebagai penunjang tampilan interior. Kolom-kolom tersebut difinishing dengan bata merah yang terekspos, sehingga menimbulkan suasana klasik pada ruangan tersebut dan juga penambahan lampu gantung berwarna warm yang menunjang suasana ruangan tersebut menjadi terasa begitu klasik. Selanjutnya, bentuk dan organisasi ruang pada Art Exchange Gallery. Art Exchange Gallery memiliki bentuk ruang yang umum, yaitu kotak.
Untuk organisasi ruangnya menggunakan jenis organisasi linier. Organisasi linier adalah suatu urutan dalam suatu garis dan ruang-ruang yang berulang. Linier artinya garis lurus yang menata ruangan berjajar mengikuti arah garis tersebut. Pada organisasi ruang linier, ruang atau massa selalu mengacu pada garis linier yang menjadi patokannya. Ini ada gambar bagaimana ruangan pada arsitek galeri ini tersusun. Lalu untuk sirkulasi ruangnya, Art Exchange Gallery memiliki sirkulasi ruang radial, di mana konfigurasi ini memungkinkan para pengunjung untuk melakukan pergerakan kemanapun yang mereka inginkan, dan bagian tengah ruangan menjadi pusat rotasi sirkulasi ini. Jadi ketika pengunjung masuk, pengunjung akan langsung berada pada tengah ruangan, dan pengunjung dapat melihat lukisan-lukisannya kemanapun mereka inginkan. Tuh. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tata dan dimensi furniture. Nah, secara umum, Art Exchange Gallery ini merupakan penggabungan dari 3 buah toko yang dimana memiliki 3 lantai. Lantai satu ini berfungsi sebagai coffee shop dan juga art space. Kemudian pada lantai 2 berfungsi sebagai art space dan juga ruang admin. Dan yang selanjutnya itu ada lantai 3 yang dimana berfungsi sebagai art space dan juga gudang. Nah, jadi saya akan menjelaskan tentang masing-masing lantai dari bangunan tersebut. Yang pertama yaitu ada lantai 1, yang dimana lantai 1 ini merupakan tempat coffee shop yang digabungkan dengan art space. Art space yang ada pada lantai 1 ini berupa lukisan yang ditempel pada dinding coffee shop. Kemudian lanjut ke lantai 2. Saat kita akan jalan ke lantai 2, kita akan melewati tangga, dan tangga itu berisikan lukisan-lukisan yang terdapat pada dinding tangga. Nah, pada lantai 2 ini merupakan penggabungan dari art space dan ruang admin, yang dimana berisikan beberapa furniture. Nah, ruang admin sendiri tidak memiliki sekat antara ruang admin dan juga art space. Ruang admin ini hanya berupa meja, kursi, laptop, dan juga ada beberapa katalog. Nah, mengapa ada beberapa katalog? Karena pada galeri ini, furniture atau pegangan-pegangan yang ada di sana tidak hanya untuk dipamerkan, tetapi juga untuk dijual ke masyarakat. Nah, kemudian kita lanjut ke lantai 3. Nah, lantai 3 ini merupakan tempat art space dan juga gudang. Nah, yang menarik pada lantai 3 ini, kita bisa melihat beberapa sofa dan juga lukisan-lukisan. Ini merupakan beberapa view dari Art Exchange Gallery. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan dengan ruang luar. Art Exchange Gallery ini merupakan bangunan yang terletak di area perkotaan, tepatnya di Jalan Bypass Palangkaraya. Nah, oleh karena itu, pada samping kiri, kanan, dan juga belakang bersebelahan dengan bangunan-bangunan yang besar dan tingginya hampir sama. Bisa dilihat pada gambar. Kemudian pada area depan bangunan itu terdapat lahan yang dijadikan sebagai tempat parkir yang cukup luas. Dan pada tempat parkir tersebut tidak adanya vegetasi yang membatasi antara jalan dan bangunan tersebut. Kemudian saya ingin menjelaskan mengenai tentang pencahayaan yang ada di Exchange Gallery ini. Pertama dari pencahayaan buatan. Dalam pencahayaan buatan terdapat beberapa jenis lampu. Yang pertama ada lampu gantung. Lampu ini diposisikan menggantung di langit-langit bangunan. Kemudian ada recessed light. Recessed light adalah lampu yang posisinya kecil, yang berukuran kecil dan posisinya tuh masuk di plafon, sehingga yang terlihat itu hanya cahayanya saja. Kemudian ada spotlight.
spotlight ini diposisikan berada di langit-langit ruangan. Spotlight ini berfungsi untuk menyoroti karya-karya seni yang ada di museum seperti lukisan, patung, dan beberapa barang antik lainnya. Kemudian ada pencahayaan alami. Dalam pencahayaan alami di galeri ini, itu menggunakan kaca yang cukup besar, yang berukuran sekitar 3 meter kali 3 meter. Ya, pada siang harinya, sebenarnya cahaya tersebut mampu menerangi ruangan yang ada di dalam galeri. Namun, karena ini galeri, saya beranggapan bahwa kenapa lampu-lampu yang lain ada beberapa lampu yang tetap dinyalakan, itu bertujuan untuk memberikan tetap mempertahankan nuansa suasana ruangan pameran galeri tersebut. Selanjutnya, saya ingin membahas tentang finishing. Di bagian eksterior pada bangunan terdapat finishing kayu dan dinding-dindingnya digunakan finishing cat. Kemudian pada parkirannya di finishing dengan paving block. Kemudian pada interior, pada bagian plafonnya menggunakan plafon gipsum dan list plafon keliling. Kemudian pada dindingnya di finishing dengan cat. Kemudian pada kolomnya di finishing menggunakan tempelan bata merah. Kemudian lantainya ada yang terbuat dari parket dan ada lantai keramik. Nah, pemisahan dua jenis finishing lantai ini itu bertujuan untuk memisahkan. Jadi di lantai parket tersebut terdapat semua karya seninya, namun di area yang keramik, lantai keramik, tidak ada karya seninya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Presentasi kami lanjutkan. Warna dan tone ruang. Warna dan tone ruang yang digunakan pada Art Change Gallery menggunakan kombinasi antara warna natural seperti hitam, putih, krem, hijau. Setiap ruang pada Art Change Gallery ini menggunakan warna dan tone yang berbeda-beda untuk menciptakan suasana ruang yang kreatif dan dinamis. Hasilnya tidak monoton. Aktivitas utama pada Art Change Gallery ini yaitu ada pengunjung, ada seniman, dan ada kurator atau yang bisa disebut dengan asisten seniman. Lalu pendukungnya ada waiters, satpam, administrasi, dan barista. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.